Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas metode penelitian kuantitatif B akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh digitalisasi penjualan dan inovasi produk terhadap peningkatan pendapatan pada usaha mikro sektor F&B Kelurahan Keputih, Surabaya. Nah, untuk anggotanya sendiri yang pertama ada saya, Nanda Diva, NRP 019, kemudian ada Sohibatul Miswala, NRP 025, kemudian ada Amanda, NRP 086, kemudian ada Melati, NRP 096, kemudian ada Helga, NRP 108, kemudian ada Maulana Iqbal, NRP 117. Oke, baik. Jadi di sini mohon izin Pak Ubed dan teman-teman semuanya izin menjelaskan tentang latar belakang yang sudah kami buat untuk judul yang sudah kami buat juga. Jadi latar belakang yang pertama yaitu UMKM menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi sebesar 61,9% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Sumber dari Kementerian Koperasi UMKM 2024. Penguatan UMKM menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam sektor F&B. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha adalah digitalisasi penjualan dan inovasi produk. Digitalisasi membantu UMKM memperluas jangkauan seperti platform yang sudah ada saat ini yaitu aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Sedangkan inovasi produk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha. Itu selinear dengan teori Scamger 1934. Dari penelitian Riyadi et al. 2023 menunjukkan bahwa UMKM yang konsisten berinovasi mampu meningkatkan penjualan hingga 20-30%, menandakan pentingnya kreativitas dalam mempertahankan minat konsumen. Secara teoritis, penelitian kita yaitu digitalisasi inovasi dan peningkatan pendapatan yang dapat dijelaskan melalui teknologi acceptance model atau TAM Davis 1989 dan kita berpacu pada teori inovasi Scamger. Kedua teori ini menegaskan bahwa memanfaatkan teknologi serta kemampuan berinovasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan usaha. Dalam konteks ini, usaha mikro F&B dikeputi dengan kombinasi digitalisasi penjualan dan inovasi produk berpotensi besar untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan pelaku usaha mikro. Nah, lalu dari penelitian kita tentu ada research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian penelitian sebelumnya berfokus pada UMKM skala tingkat provinsi maupun tingkat nasional, seperti dari penelitian Halik dan Halik 2024. Lalu penelitian dari Utami dan Hodijah, meneliti digitalisasi pada sektor fashion dan bukan F&B. Masih sangat terbatas penelitian yang mengkaji pengaruh digitalisasi penjualan dan inovasi produk terhadap usaha mikro F&B di tingkat kelurahan, khususnya di Keputih, Surabaya. Oke, lanjut. Untuk rumusan masalahnya sendiri, kami terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat pemanfaatan digitalisasi oleh pelaku usaha mikro dan sektor F&B di Kelurahan Keputih Surabaya. Yang kedua, bagaimana tingkat inovasi yang dilakukan pelaku usaha mikro F&B di Kelurahan Keputih Surabaya. Sama untuk batasan masalah sendiri, kami membaginya menjadi empat, itu untuk objek sendiri, usaha mikronya di sektor F&B ini hanya di Kelurahan Keputih. Variabelnya kami menggunakan variabel digitalisasi, inovasi, dan eh, lainnya. Terus ada sampelnya itu menggunakan usaha mikro yang minimal sudah 6 bulan sudah berjalan dan sudah menggunakan digitalisasi. Yang keempat ada data, kami menggunakan data primer dari kuesioner, sekunder, dan jurnal atau literatur yang terkait. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, tujuan teoritisnya yaitu untuk meneliti peran digitalisasi dan inovasi produk dalam meningkatkan pendapatan usaha. Tujuan praktisnya sendiri ada memberi strategi agar usaha mikro dapat memaksimalkan digitalisasi dan inovasi untuk berkelanjutannya. Yang berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional usaha mikro dan digitalisasi memperluas jangkauan pasar dan serta bisa melakukan eh, inovasi seperti melakukan pemesanan online, promosi digital, dan transaksi non tunai lainnya. Bisa di next.
Nah, untuk tinjauan empirisnya atau penelitian terdahulunya terdapat 4 juga, yaitu mengenai digitalisasi. Kami menggunakan literatur dari Hasia et al. Yang membicarakan tentang e-commerce pembayaran digital dan media sosial memudahkan transaksi dan menghemat biaya. Selain itu ada juga dari Halik et al. Untuk digitalisasi, dan ada inovasi. Inovasi juga kami menggunakan dari tahun 2023. Sedangkan untuk pendapatan usaha mikronya sendiri, kami menggunakan literatur dari Hasia et al., yaitu meningkatkan pendapatan UMKM. Terus ada digitalisasi menggunakan sama seperti inovasi tadi, menggunakan Hidayah dan Nugroho 2023. Sampelnya sendiri kita menggunakan PLS SEM, menggunakan literatur dari Her et al. Sedangkan dasar teorinya sendiri, kami menggunakan variabel digitalisasi menjadi X1, dan inovasi menjadi X2, dan pendapatan usaha mikro menjadi Y1. Dan untuk metode analisisnya sendiri, kami menggunakan PLS SEM dengan literatur dari Her et al. Kemudian di sini ada kerangka konsepnya sendiri. Jadi pertama ada X1 sebagai digitalisasi, yaitu merujuk pada sejauh mana usaha mikro itu bisa memanfaatkan platform digital seperti promosi media sosial dengan Instagram dan TikTok. Kemudian di X2-nya ada inovasi produk, itu di mana usaha mikro itu bisa menunjukkan pengembangan varian produk baru dan bisa mengikuti tren yang sedang booming seperti tren makanan dan minuman untuk meningkatkan minat konsumen. Kemudian di Y1 yaitu pendapatan usaha itu diukur dari peningkatan omset penjualan dan jumlah pelanggan dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Kemudian dari hipotesis yang terpilih itu didapati bahwasanya digitalisasi itu berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan usaha mikro sektor F&B dan inovasi produk berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan usaha. Baik, selanjutnya untuk jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Dan untuk populasinya sendiri itu kita pakai usaha mikro F&B di Kelurahan Keputih, tapi sayangnya semua bisnis mikro itu nggak terdaftar secara formal ya di data kelurahan, sehingga populasinya tuh yang secara pasti nggak bisa akurat. Dan untuk variabelnya yang udah dijelaskan tadi, S1 digitalisasi penjualan, X2 inovasi produk, dan Y1 adalah pendapatan usaha. Dan untuk sampelnya sendiri kita pakai dari Hair et al. Di mana sebenarnya minimal 20 responden dari sampel 10 times rules. Cuman untuk mendapatkan power statistik dan kualitas model lebih baik, jadi kita pakai 50 responden. Dan untuk instrumen penelitiannya itu kita pakai kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 4. Next. Dan ini untuk indikator penelitiannya, untuk indikator digitalisasi penjualan, seperti menggunakan platform digital, penyewaan pembayaran digital, promosi branding, dan efektivitas digitalisasi. Dan untuk indikator inovasi produk, untuk S2-nya itu seperti pengembangan produknya, apakah dia ngikutin tren, terus apakah ada perbaikan dan peningkatan kualitas produk, atau ada inovasi desain kemasan produk, dan juga apa sih dampak inovasi terhadap minat dan loyalitas pelanggan. Dan untuk indikator Y1-nya sendiri itu adalah omset penjualan, apakah terjadi peningkatan volume penjualan, terus apakah jumlah pelanggannya itu naik, dan seberapa banyak keuntungan bersihnya setelah menerapkan digitalisasi dan inovasi. Next. Oke, baik selanjutnya ada metode penelitian di mana teknik pengumpulan data sendiri kita menggunakan Google Form untuk mencari data-datanya sendiri atau mengumpulkan kuesionernya. Lalu di dalam metode pengolahan data kita menggunakan PLSM di mana ada 7 tahap, di mana yang pertama ada editing data, yang kedua ada coding data, ketiga entry data, keempat pembersihan data, kelima pengujian asumsi dasar PLSM menggunakan variance inflation factor. Yang keenam, menggunakan model PLSM, yakni partial least square structural equation modeling. Dan di mana di dalam menggunakan PLSM itu menggunakan 2 model, yakni evaluasi outer model atau measurement model
Lalu yang kedua adalah evaluasi inner model atau struktural model. Lalu yang ketujuh adalah uji signifikansi. Kita menggunakan p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya, di dalam teknik analisis data, kita menggunakan evaluasi outer model, di mana dalam evaluasi outer model atau yang biasa disebut dengan measurement model, ini terdapat beberapa hal di dalamnya, yakni seperti tipe pengukurannya, indikator loading atau reliabilitas indikator. Yang ketiga ada reliabilitas konstruk, kita menggunakan crown batch alpha dan composite reliability. Lalu yang keempat ada convergent validity, di mana average variance expected kita lihat di sini. Lalu untuk yang kelima ada discriminant validity, menggunakan heterothread monothread ratio. Lalu yang keenam adalah pelaporan dari indikator dari outer modelnya sendiri. Lalu yang kedua, kita menggunakan evaluasi inner model. Setelah kita menggunakan evaluasi outer model, selanjutnya kita menggunakan evaluasi inner model, di mana hal ini ditujukan buat menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antara konstruk laten. Nah, di dalam evaluasi inner model terdapat beberapa hal yang digunakan, yakni kita menggunakan R2 atau coefficient of determinant, lalu F2, effect size, lalu yang ketiga ada predictive relevancy atau Q2-nya, yang keempat ada bootstrapping, yakni uji signifikansi menggunakan 5.000 subsampel, lalu yang kelima ada langkah praktis untuk pelaporan dalam bentuk inner model. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya mengenai desain penelitian dalam penelitian kami sendiri. Nah, penelitian kami ini mengenai pengaruh digitalisasi penjualan dan inovasi produk terhadap pendapatan usaha mikro di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. Nah, penelitian ini berangkat dari problem identification-nya sendiri, yakni adanya digitalisasi yang masih rendah, kemudian adanya minim inovasi produk, dan pendapatan yang tidak stabil pada usaha mikro di Keputih. Nah, untuk formulation of the problem-nya sendiri terbagi menjadi dua, yakni bagaimana digitalisasi dan inovasi pada usaha mikro itu mempengaruhi tingkat pendapatan daripada pemilik usaha. Nah, kemudian untuk insight-nya sendiri, kami ingin mengetahui apa yang mempengaruhi hasil dari pendapatan dari pemilik usaha. Ternyata yang diketahui adanya digitalisasi yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Kemudian yang kedua ada tingkat inovasi yang mempengaruhi pada pendapatan daripada pemilik usaha. Kemudian ditemukannya untuk ID-nya sendiri, yang pertama ada digitalisasi sebagai X1 yang nantinya mempengaruhi tingkat pendapatan atau Y. Kemudian inovasi sebagai X2 yang berpengaruh pada tingkat pendapatan atau Y. Kemudian untuk teorinya sendiri didasarkan oleh teori yang sudah kami paparkan sebelumnya dan didasarkan juga oleh penelitian terdahulu. Sehingga ditemukan digitalisasi atau X1 yang nantinya akan berpengaruh pada akses pasar dan yang nantinya juga akan berpengaruh pada pendapatan. Kemudian digitalisasi X1 yang akan berpengaruh pada tingkat efisiensi produk yang nantinya juga akan berpengaruh pada pendapatan. Kemudian inovasi produk atau X2 yang berpengaruh pada nilai tambah dan juga akan berpengaruh pada pendapatan atau Y. Dan yang terakhir ada inovasi produk atau S2 yang nantinya juga akan berpengaruh pada daya saing dan berpengaruh pada pendapatan atau Y. Kemudian untuk conceptualization-nya atau variabel yang kita gunakan dalam penelitian untuk yang pertama ada X1 digitalisasi, X2 inovasi, dan Y adalah pendapatan. Nah, kemudian untuk choice of research method-nya atau metode yang kami gunakan dalam penelitian kami yakni quantitative explanatory dengan PLSM berdasarkan teori oleh Hare et al. Kemudian untuk population and sampling-nya sendiri, untuk populasinya sendiri yakni usaha mikro F&B di Kelurahan Keputih. Kemudian untuk sampelnya sendiri, usaha mikro yang memenuhi kriteria atau purposif yang sudah kami tentukan sebelumnya. Kemudian untuk jumlah daripada sampelnya sendiri sekitar 50 hingga 90. Kemudian untuk operationalization-nya, kami mengukur menggunakan sesuai dengan indikator X1, X2, dan Y, kemudian menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Nah, untuk observation-nya sendiri, kami menggunakan kuesioner Google Form untuk menjangkau para responden. Dan untuk data processing-nya sendiri ada editing, kemudian coding, kemudian cleaning, kemudian transformasi, kemudian smart PLS.
Kemudian analisisnya sendiri, kami menganalisis data dan mengambil kesimpulan berdasarkan penelitian yang kami gunakan. Kemudian untuk application-nya sendiri itu berupa hasil dan implikasi kebijakan yang kami rekomendasikan baik untuk pemerintah maupun pemilik usaha mikro sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil penelitian kami. Sekian dari kelompok 5 kelas B. Terima kasih.